bicarain aja. Jam segini belum ada yang datang. Wih, ini bukan jam. Ada TV. Jual juga ada TV. Tapi kenalin nama gue Panca. Nama lengkap Panca Atis. Gue biasa dipanggil Nengok. Kiri kanan? Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Tergantung burung Garuda nengoknya kemana. Hari ini gue seneng banget. Gue bisa bangun pagi. Gue pasang alarm jam 6. Gue bangun jam 5. Alarm gue tipu. Gue kolektor sepatu. Gak nanya. Sombong amat. Ya kan gue ngomong sama kamera. Kenapa tiba-tiba ada suara gaib? Jadi gue beli sepatu nomor 42. Padahal gue pakai sepatu nomor 40. Gue potongnya 2 cm. Gue banyak akal. Tapi bener nggak ada orang nih, ini kantor udah angker banget ya. Bang Panca, apa kabar, sakit? Sehat. Oh iya, Bang. Di mana-mana nanya apa kabar sehat, apa kabar Iya. sakit. Hilang. Lu kursi DPR dibawa. Iya, saya pinjem. Di sono nggak kepake. Wah, iya. Kan pada tidur. Saya mau ikutan stand up kayak abang tadi. Lucu deh abang stand upnya. Aduh, makasih. Kenapa nggak jualan pulsa? Kalau stand up lucu jadi stand up komedian. Oh iya, kenapa? Udah stand up komedian ya? Kata orang begitu. Oh. Saya boleh ikutan stand up nggak? Ini lo sebenarnya stand up sama tukang pulsa nih. Dua-duanya. Jadi deh, Boleh ya? bawa kursi Oh, gua iya. kursi lo. Kursi saya aja. Apa tukeran? Nggak usah. Nyobain Kita kursi saya. harus sama-sama. Oh iya. Kursi. Baik, oh iya. Oke. Bagi-bagi kursi ya. Iya. Udah biasa di Indonesia itu. Halo, kenalin nama saya Aris. Saya tinggal di Rawamangun, tapi setahun yang lalu saya tinggal di daerah Sawangan. Buat yang belum tahu, Sawangan itu ada di daerah Depok. Tapi kadang-kadang orang Sawangan saking jauhnya ya, Sawangan itu suka nggak ngerasa tinggal di Depok. Jadi ada orang Sawangan main ke daerah Depok nih. Terus balik dia ke Sawangan. Ditanya sama temennya, dari mana lu? Dari Depok. Lah kan Sawangan Depok juga. Ya kan? Nah orang Sawangan nih ya, dia lucunya kalau ngomong suka di belakangnya ditambahin kata baik. Apa baik sih lu? Nah, ada baik bocahnya emang. nah iya. Iya. Pernah juga ada the bocah digebukin baik. Nah ini kalau ada orang yang baru kenal orang Sawangan mungkin ngiranya orang Sawangan sakti-sakti. Masa digebukin baik? Sakit lah. Ya. Lucu Bang. Kita di sini aja Pak, untuk Iya. Kesini nanti kita tinggal di kantor SWI. Iya kan kita udah lama nggak punya kantor. Iya makanya. Emang nggak punya dari dulu. Ini siapa sih ini berdua di kantor gue? Siapa Bang? Ada cewek. ngapain di Kirain kantor gue? kita doang berdua. Nah, Ngobrol berdua, ini kan kantor saya ini. kalau minta sumbangan ketok pintu dulu. Oh, iya. Toto masuk ke. Mas, ini tuh kantor saya. Ini tuh di podcast SWI, bicarain aja. Oh. Aja, mana kameranya? Aja. Podcast SWI yang bicarain itu. Cari aja. Gak kelihatan kali tadi. Dari kantor Mbak nih. Kantor saya. Udah selain itu kayak kita lah. Iya. Jangan, nanti hostnya ganti. Hostnya ganti. Mbak tega kita jadi pengangguran. Ah? Kita harus kerja. Daripada saya yang jadi pengangguran. Kita sapa-sapa dulu boleh. Boleh. Aduh, di mana nih? Mana nih kameranya nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gitu dijawab. Ketemu lagi bareng Intan. Ini ketinggian nggak? Ketemu lagi bareng Intan pastinya di podcast SWI, Serikat Wartawan Indonesia. Kagak enak kaki gue bicarain aja. Gitu harus keriting. Nanti kita kerjain juga. Kali ini Intan gak sendirian, soalnya udah sama bintang tamu Intan yang ganteng-ganteng. Ini mohon maaf, keterlaluan. Hostnya kagak dikasih kursi. Aduh, kayak mundur dulu deh. Awas misi. Nah, gitu loh. Misi. Kan udah kita kasih tempat. Mundurnya harus begitu ya. Oh iya. Saya juga pengen nyobain. Cobain. Emang harus begitu. Di podcast SWI itu nggak boleh biasa-biasa aja. Iya. Karena kita juga harus bikin sesuatu yang luar biasa. Cie. Luar biasa. Luar biasa. Dan hari ini juga Intan ada di podcast SWI, Serikat Wartawan Indonesia. Oh. Bicarain aja. Kita harus Gimana? suruh ikutan ya, Oh, iya, ikutan iya. berdua ya. Iya. Podcast SWI Bicarain
Aja. Susah lah. 3 kali begitu gue jadi ular. Kencingnya darah daging. 3 kali begitu saya swing. Nanti susah ya ngomong siarannya ya. Oke, hari ini kita spesial. Soalnya kenapa? Intan sekarang diantara 2 lelaki. Wih, keren banget ya. Dari jodoh nih. Wih, Masya Allah, amit-amit, pinjam bayi. Maaf ya. Ini udah kedatangan 2 orang yang memiliki kemampuan masing-masing, memiliki talenta masing-masing yang luar biasa di balik kegilaan mereka. Siapa? Pastinya tadi udah kenalan ya. Ada Panca Atis. Ya, Panca Atis yang biasa dipanggil Nengok. Ya. Saya Aris NMP. NMP sebagai yang tadi lagi jalan ketemu diundang aja saya. Oh, gitu Saya juga ya? nggak tahu saya harus ngapain di sini sebenarnya. Oh gitu ya. Aduh, kalau Aris ini salah satu penyiar iya. di salah satu radio di Jakarta. Betul. Terus juga sebagai ya baru nyoba komika ya. Iya, baru. Baru nyoba jadi komika ya. Ah. Kalau Panca udah senior ya? Saya juga penyiar radio. Oh ya, penyiar radio di salah satu radio di Radiologi. Wah, di rumah sakit. rumah sakit dong Pak. Ya panjang ya. Serem Pak. Gimana, ada apa nih kan datang sini? Pastinya dia yang nanya Oh, dong iya. ke situ. Aduh, ini yang nyari bintang tamu emang kebangetan. Gue yang nyari bintang Kan tamu. lo sendiri Iya, ngajak kita. Kan saya udah Iya. resiko ditanggung yang ngundang. Oh iya. Udah kenyang Pak? Alhamdulillah tadi. Udah kenyang Pak? Udah Iya. makan ayam penyet. Dari Intan ya. Dan juga Saya sponsor hari ini. Iya. Luar biasa tadi makan pakai ayam, pakai lalapan, nasinya nggak dihitung bang. Banyak soalnya. capek ngitungin nasi. Susah nih ngomong sama komika, susah emang. Iya. Iya. Tapi pedas tadi ayam penyetnya. Pedes ya? Tapi menurut gua masih kurang pedas gitu. Oh gitu. Makanya Emang tadi harusnya gua- gimana? Hah? Emang harusnya gimana? Tadi gua tambahin karet juga biar tambah pedas. Iya. Oh Bener. gitu ya, biar rasanya nampol gitu ya. Iya. Gak di mana cabai pedes ya, saya bingung deh. Jam. Kemarin saya makan di warung penyet temen saya juga pedes cabainya. Yang Di sini Pak- pedes juga. Yang pahit itu pare sama kehidupan lo. Udah jelas yang baik ya. Kalau cari yang pedes cabe ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol di podcast Oke. kali ini nih. Siap. Kita mau ngupas seputar komika. Wow. Itu ngapain tuh kresek-kresek tuh? Itu lagi Lagi bongkar martabak kan yang tadi baru pesan. Resep-resep tuh ada 2. Apa tuh? Yang pertama bunyi plastik, yang kedua suara radio rusak. Oh iya. Bisa. Bapak apal ya? Ya apa, kan Hafal punya ya. radio. Iya. Kita sama ya. Dulunya saya. Dulunya. Saya Dulunya. resign. Resign. Ya. Ya udahlah kalau gitu. Yang jelas hari ini kita bakalan ngobrolin seputar komika. Jadi kalau misalnya hari ini ada bercandaannya agak banyak, mohon maaf memang kita bikinnya yang bercanda aja. Tapi serius, bercanda tapi serius gimana dong? Nah, dalam bercandaan kita tuh nanti ada yang serius-serius yang kita bahas sebenarnya. Komika, kalau kata orang komika itu harus lucu. Ngelawak sendirian gitu ya, dan mereka sudah mencoba itu semua. Kita ngobrol-ngobrol lengkap aja ya seputar komika sebenarnya. Dan sebagai senior saya tidak enak kalau misalnya melewati yang udah senior, nanti saya dikutuk jadi udang, susah, saya jadi bakwan nanti ya. Sama Mas Panca aja deh. Bang atau Mas atau Panca aja, Oh, Panca biar lebih aja. akrab. Oh, biar lebih akrab. Bapak Jodoh, tidak Kak. modus? Hah? Jodoh. Aduh, modus ya, menghadapi banyak orang modus ya emang ya. Thomas emang namanya dia Thomas. Panggilannya Pak. Oh. Iya. Panggilannya Pak. Bapak ngajak berantem di studio di sini juga Pak. Iya, maaf, saya- Nah, Oh, teman satu siaran. Iya. Enggak, Itu masih kalau satu dia program. salah mulu saya bingung. Saya pulang deh ya. Jangan, dong. Ini podcast belum kelar. Oh, iya. belum kelar. Kenapa? Kenapa? Komika. Ah, Sebenarnya pengertian dari komika itu apa sih? Orang sering loh ngomong komik gitu. Sebenarnya Ya. pengertian dari komika itu sebenarnya apa sih, Cak? ya komika sebenarnya adalah sebuah nama. Iya, komika itu nama, komika gitu. Nama dari Enggak gini. ini ya, ini abis podcast nih kita adang yuk, jangan pulang. Ya jadi kalau kita ngelihat stand up itu kan awalnya dari negara barat. Nah kalau mungkin kita udah tahu semua, ya lebih terkenal stand up itu di Amerika, awalnya dari Amerika dan Inggris gitu. Nah Oke. di sana mereka nyebutnya komik dengan tulisan dengan spelling COMIC, komik gitu. Nah begitu masuk Indonesia seharusnya sebutannya komik juga, harusnya Oke. COMIC karena aslinya memang komik, komedian apa gitu. Jadi COM-nya itu komedian gitu maksudnya. Nah, Bukan komedian mic ya?
mikir maksudnya ya. Jadi komedian mikir maksudnya. Ya, kira-kira gitulah. Pikir bikin materi. Bener, awalnya kan komik cewek micin, tapi begitu masuk di Indonesia, akhirnya di Indonesiakan menjadi komika. Gitu. Oh, oke. Kenapa harus komika? Karena kalau KOMIK itu komik bacaan. Yes. Gitu. Betul, Jadi betul. nggak mentah-mentah COMIC jadi KOMIK. Karena kalau komik KOMIK berarti bacaan kan? Bacaan komik ya. Bacaan komik buku. Hmm. Nah, jadi dibikinlah komika. Oh. Cuma istilah aja. Istilah aja. Tapi komika adalah istilah untuk pelawak tunggal, pelawak sendirian. Walaupun pelawak tunggal dan stand up itu beda. Jadi jomblo mbak dia. Yeah. Oh iya. Buat para jomblo mah bagus. Itu bagus ya. Jadi nggak perlu bingung nyari pasangan ya buat jadi lucu ya. Ya, karena dari jomblo nanti ada pasangan dari penonton. Betul. Oh gitu. Iya kan bisa ngajak penonton jadinya Gitu, ya ya. kan. Oke. Berapa lama udah ada atau udah menggeluti dunia komika? Kebetulan kalau dibilang senior masih ada yang lebih senior. Mm-mm. Nah, sebenarnya stand up itu udah lama di Indonesia, bahkan dari tahun 97 ya, dari era 90-an lah. Tapi orang belum mudeng-mudeng amat Ya, gitu. ya. Belum Ada menjadi tren ya. adalah pelopornya ya. Terus belum jadi tren juga. Terus akhirnya seiring dengan berjalannya waktu 2011 mulai tercium lah stand up comedy ini. Dimulai ada Parfumnya pelopor. banyak ya tercium ya. Iya, jadi enak kalau parfum stand up comedy itu harum gitu. Karena gue pernah beli parfum sama orang, gue minta fotonya dong, mana lu nggak wangi fotonya, gitu. Nah jadi apa namanya 2011, nah gue setahun kemudian 2012 baru nyemplung. Berarti ada yang lebih senior daripada gue di cuma beda setahun. Beda tahun. 2012. Kenapa tertarik sama komika? Kan itu kalau menurut aku sendiri nih, komika tuh stres gak sih lo gitu? Lo harus bercanda, harus bikin lawakan lo sendirian gitu, dan itu harus lucu gitu. Iya, Kan stres. berat dong, stres kan? Kenapa bapak mendekati sesuatu yang membuat stres? Anda itu hidupnya aneh. Tapi kan stres akhirnya membuat orang ketawa. Nah, Oh, gitu. membuat orang ketawa itu adalah kepuasan tersendiri. Ini saya curiga nih, orang-orang yang stres akhirnya ketawa sendiri. Iya itu. Ya begitu ya, Kadang ada orang yang biasa aja, diem gitu kan. Lo diem, ngapa? Gue lagi ketawa-ketawa, stres. masuk rumah lewat pagar ya kan? Ada yang lewat jendela langsung hansip datang. Iya, rumah orang. Atau mau yang anti mainstream pakai tangga aja. Iya. Ya, lewat genteng, Mbak. Ya mungkin awalnya stres, maksudnya stres, stres bikin materinya kali. Oke. Karena bikin materi itu nggak gampang di stand up. Ya. Kita aja untuk mungkin semua orang gini, orang ada yang sense of humornya tinggi, ada juga yang rendah banget yang Yang ketawa itu walaupun selucu apapun gitu ya. tetap aja nggak ketawa karena mungkin nggak nyambung kan gitu. Nah itu kita kadang bikin materi itu ada kendala-kendala itu. Jadi apa yang kita bikin belum tentu penonton nerima. Betul. Belum tentu penonton tahu maksudnya. Nah itu yang paling susah, stresnya di situ. Stresnya situ ya. Tapi tantangannya adalah ya kita bikin materi itu, jadi seneng aja gitu. Nggak ada, akhirnya stresnya hilang. Stresnya hilang ya. Habis Karena- itu Bapak stres lagi mikirin materi baru ya. Iya. Iya. Show sekali udah kelar, habis itu show Stres berikutnya stres lagi Iya. gitu. Gitu Hidup akhirnya. penuh kesetresan ya. Tapi itulah hidup ya. Tapi untuk membuat orang tidak stres. Untuk tidak stres. Oke. Memang kadang perlu pengorbanan, Pak. Iya dong. Begitu ya, Pak, Kan ya? tiap tahun kita juga korban. Gelatha itu beda Kurban, lagi. Pak. Iya. Kurban bukan korban. Iya. Nah, kalau Aris sendiri, ini kan belum lama ya, Aris terjun Iya. ke dunia komika gitu. Ada 4 hari yang lalu lah. Ada orang buang. Kan nggak lama pertanyaannya kan? Anda suka merendah ya? Iya, soalnya saya udah ketinggian. Enggak tinggi apa beda. Emang tinggi tuh. Oh gini tuh saya nggak kena Nah, kamera. tuh, hilang kepalanya hilang separuh. Ya. Kenapa tertarik sama komika, Aris? Atau mungkin gara-gara tadi ya kan lo stres, sering ketawa sendiri. Nah, itu. Akhirnya lo tertarik gue jadi komika sih kali ya. Itu kaitannya sama stres. Maksudnya kan stand up comedy itu bisa jadi salah satu cara buat nyampein keresahan. Oh gitu. Ya jadi stres karena utang misalnya, stres karena kehidupan gitu, karena masalah keluarga, masalah lingkungan. Jadi dituangkan jadi dalam bentuk komedi gitu. Dan alhamdulillah waktu itu saya stres tuh. Terus saya bikin materi itu. Ya kan? Saya nyari solusi masalah saya tuh. Saya tulis materi aja tuh. Terus saya lemparin ke penonton. Alhamdulillah. Alhamdulillah gak ada yang ketawa.
Ketawa ada, ketawa. cuman masalahnya nggak selesai tetap. Cuman buat ngelempar aja, buat ini loh apa namanya nyalurin gitu loh, buat nyalurin rasa keresahan gitu. Oh, iya, Nah, iya. ini kaitannya ke stres tadi itu. Ya, gitu. Tapi motivasi utamanya sebenarnya karena gue tuh doyan ngomong gitu, Oke. doyan ngomong. Dan ngomong, doyan sharing kali ya. Iya. Ada berapa sendok bisa ngomong. Kayak minum obat jadinya dong ya. Itu makan. Maksudnya doyan bicara di depan banyak orang gitu, Oh. public speaking, demen dunia public speaking. Oke. Gitu. Karena kan saya dulu sekolahnya pelayaran. Nggak ada hubungannya Oh, nggak dong. nyambung, Pak. Loh ada pelayaran itu kan pasti ngomong juga kan antar kru sama Nggak mungkin nggak ngomong orang juga. Nih, Iya. terserah lu Maksud saya deh, juga Nis. ya ada hubungannya juga kan gitu, Ca. Jangan dipisahin ya. Punten. Diemin aja, Ini udah kepisah. Nih, Ah, biar gak stres. Wah, Oh, jelas. Oh. Mas, nomor rekening berapa? Ini dari dapur Ikara nih. tadi udah Dapur ikan. dibilangin katanya kalau nggak lucu nggak dikasih ini loh. Nanti kita lucu. Berarti ini stempel halalnya di sini. Ah, iya, benar. Kita lucu, Ya, stempel lucu. alhamdulillah. Ini dari dapur Ikara nih Dapur sponsor Ikara. kita hari ini. Tadi juga udah makan ya ayam penyetnya ya. Iya. Oh, Gimana enak tadi? Wah, enak ya? banget. Ini Pedas. kita minum nih. Enggak, dibawa pulang aja, Pak. Buat mandi, Riz. Kita coba. Kita coba ya. Coba Iya, coba coba. coba. Rasanya minuman. Iya. Ya, Pak, kan minuman, Pak. Ini apa sih? Pisang. Pantas nggak berasa teh ya. Gimana? Enak loh. Lu Lagi ya? Tan lu gila, ini botol lu bilang pisang. Rasa, Pak. Rasanya, Rasa, Bang, Pak. maksudnya. Rasa. Pisang bentuknya beda, Pak. Tapi kok pahit ya? Kalau berhenti? Di kerjaannya minum ya. Ya, enak. Bukan Ikara. sponsor ya. Ikara. Ikara Kitchen. Oh, Ikara iya. Kitchen. Iya, dapur Ikara. Kalau pengen agak Inggris ya itu aja tadi gimana? Ikara Kitchen. Ikara Kitchen. Dapur Ikara. Iya, Berarti ya. dapur Ikara. Ini kan jadi ngomongin dapur ikan. Kan Ya. sponsor, Iya, Pak. Oh, iya, iya. Kan sponsor, Nggak Pak. Ini apa-apa. sponsor ya. Aduh. Nah, jadi utamanya sebenarnya sih dari awal mulanya dari kesetresan lo sendiri, Aris. Ada stres. Awalnya Lo karena pengen buka-bukaan, lo pengen cerita gitu. awalnya motivasinya karena emang demen ngomong Demen aja di depan ngomongin. banyak orang gitu. Terus ternyata juga di situ bisa jadi medium buat nyampein, daripada kan ada orang caranya tuh mungkin curhat di medsos gitu ya kan, atau banting-banting Apa? barang di rumah Oh, gitu kirain kan. banting duit, Pak. Oh ya, banting Enggak. kartu ada juga Oh, iya, gitu iya, kan. iya, Ada banyak cara untuk nyampein keluh kesah, keresahan gitu, Cak. Kalau gua kebetulan milihnya stand up gitu. Oh, gitu. Karena itu dia enak kan kalau Positif ya. Hah? Positif ya. Positif, cara Positif. menyampaikannya. Ini positif yang tidak menakutkan. Iya. Karena Iya. ada positif yang menakutkan. Iya. Apalagi kalau belum halal. Dan menjamin masalah yang kita alami itu selesai. Karena Oh. kan habis stand up dibayar. Oh iya. Nah, jadi masalah Jadi selesai. lo butuh duit, lo stres, lo stand up, Iya. lo dapet duit. Iya, Jadi jadi keluar ini ya. jadi ada solusinya, jalan keluarnya, bisa jadi solusi solusinya. juga. Iya, itu pun kalau dibayar. kalau enggak paling air putih kan, Iya, lumayan lah. iya, iya. Nggak Ya usah Bapak basahin stand up di sini tenggorokan. tadi kan lumayan bayarannya ya Pak ya. Alhamdulillah. Ada makan sama minum ya Pak ya. Iya, saya sih kalau buat stand up mah nggak pernah mikirin duit saya mah. Oh gitu. Nggak pernah. Tapi pulang ke rumah ditanyain pasti tetap. Gitu. Oh tetap ya. Iya. Tetap tanya bawa duit berapa lu. Itu. Jadi stres lagi Pak. Enggak sih. Enggak ya. Nikmati aja lah hidup lah. Nikmatin Gitu. aja ya. Oke. Oke deh. Nah, kalau apa namanya stand up itu kan emang tadi bener ya di luar seperti di Inggris gitu. Oh, Dia iya. udah naik gitu ya. Sebenarnya kalau Panca sendiri nih ngelihat stand up komedi di Indonesia sama di luar gitu. Ada bedanya atau mungkin yang membedakan stand up dari luar dan stand up di Indonesia tuh kayak apa sih? Ada, yang paling membedakan adalah bahasa. Oh iya, Pak. Iya. Iya. Ya Bapak bener sih Pak. Iya. Enggak, maksudnya gaya bercandanya gitu misalnya Pak, ya Allah undang komika emang salah nih gue kayaknya. Jelas beda juga. Oke, bedanya apa? Kalau di Amerika sana memang stand up-nya ya karena kita tahu kan kultur negara masing-masing, setiap negara kan beda-beda. Ini gue kok ngomongnya agak sok nih. Enggak apa-apa, sok-sokan aja Pak. Kita podcast soalnya, tenang aja. Ya, jadi Amerika mungkin negara liberal segala macam, jadi ngomong frontal apapun It's okay, gitu. apa namanya menyinggung orang, sara mungkin masih bebas-bebas aja. Tapi di Indonesia kan yang apa namanya masih menganut ketimuran gitu. Jadi harus serba timur. Walaupun Indonesia bukan hanya Indonesia Timur, tapi ada yang lainnya kan. Iya. Tapi harus ketimurannya itu harus ada. Iya. Jadi sara, porno gitu ya kan, ngomong kotor gitu itu
di Indonesia sangat rentan, maksudnya Masih belum bisa diterima ya? masih belum bisa diterima. Itu Tapi kasar kalau banget sih ngomongnya gitu ya. ya itu yang paling membedakan, yang paling membedakan. Jadi kita bebas tapi ada batasannya. Itulah di Tuh, Indonesia. Indonesia ya. Tapi kalau di negara luar ya tahu sendiri kan. Iya, iya. Kalau bayaran beda nggak? Nah, kalau bayaran beda, sana dolar sini rupiah. Iya. Nah, Bener sih, bener. kalau bayaran memang tergantung inilah, tergantung jam terbang. Kalau udah semakin banyak jam terbang ya. Jam nggak ada yang terbang, Pak. Iya. Nggak bisa terbang jam. Gini loh, gue tuh udah nyari, gue udah berusaha. Sekali-kali bikin emosi komika bisa ya? Bisa dong. Boleh. Gue udah berusaha memperbanyak jam terbang, tapi akhirnya gue kalah sama burung. Udah itu doang. Oh, iya. Tetap burung lebih banyak jam terbangnya. Pesawat juga ya? Nah iya, Iya. itu jadi yang perbedaan yang paling nyata adalah Jam terbangnya. pulpen. Pengal. Ya kan pulpen ada yang nyata, ada yang enggak. Iya. Nyata adalah itu tadi di sana itu rasisme segala macam kayaknya fine aja, walaupun tetap ada mungkin nanti ada Ada orang yang yang kontra seneng, ya, nah, gitu ya. tapi maksudnya waktu nyampein itu mah cuek-cuek aja, tapi di sini masih Mungkin batasannya di sana nggak terlalu banyak ya. Di sini Iya. kan ada masalah ras, masalah Nah, sensitif, iya. masalah ras, Iya, sensitif iya. masalah Sensitif Agama lah. segala macam. agama. Benar, Kalau di sana benar. mungkin nggak terlalu ini ya, Nah, nggak itulah terlalu makanya. batasannya nggak terlalu. Nggak terlalu kelihatan Nah, ya. kalau nggak menurut terlalu gue sih ya udah gini aja, apa sih? Berani berbicara, berani bertanggung jawab, udah gitu Iya, aja. Iya, Gitu aja iya. lah. Oke, nah ini komika, kalau kita lihat sendiri komika-komika di Indonesia itu kan sekarang nggak cuma jadi komika aja kan, ada yang jadi sutradara, produser film, atau bahkan mereka juga aktor gitu ya, bahkan dia udah produsernya sendiri, udah jadi aktornya juga di situ gitu kan. Itu nggak mau kehilangan duit apa gimana, itu semua dirangkum sefilm itu ya. Gimana nih menurut Panca nih? Iya, jadi memang stand up comedy itu adalah ilmu yang sangat luas. Weh. Oke, berapa Nah, luasnya Pak sama lapangan bola? kemarin saya jual tanah kira-kira sama lah sama jual sama Sama ya? luas tanah saya Oh, iya. ya. Mau beli stand up. Enggak Pak, saya belum mental, belum ada mental. Ya. Jadi ternyata di dalam stand up comedy itu ada ilmu public speaking. Nah, tahu kan public speaking itu bisa kemana-mana, bisa jadi host, bisa jadi MC, Oh, kirain penyiar radio. Kirain bisa ke mall, bisa ke pasar. Kan Bapak bilang tadi bisa kemana-mana, Pak. Sebenarnya public speaking itu awalnya di daerah Cikarang karena banyak iya. pabrik di sana. Oh, Itu pabrik. Eh, Pabrik, Pak. Jadi ya bisa kemana-mana termasuk Iya, mall iya. itu, Ya, gitu. ya, ya, Nah, ya, ya. dengan kita bisa public speaking, artinya walau kita belajar stand up comedy, nggak dapat lucunya tapi dapat public speakingnya, akhirnya bisa kemana-mana tuh, jadi penyiar radio, jadi host. Nah, terus Jadi jadi aktor gitu ya. nah penulis, aktor bahkan penulis naskahnya bisa karena stand up comedy Nulis dilatih materi. untuk menulis materi, gitu. Iya. Asik ya. Bahkan menulis buku gitu ya. Jadi luas banget makanya tadi gue Luas bilang. banget ya. Seperti tanah gua tadi. Enggak nanya sih, Pak. Iya. Bapak tadi. Gitu. Jadi Iya. banyak ininya, ilmunya di stand up Banyak comedy. ilmunya. Ilmu menulis dapat, ilmu ngomong dapat gitu. Berapa lama belajar itu? Untuk bisa yakin bahwa gue bisa stand up. Gua apa untuk secara umum nih? Dirimu. Gua kan terjun di stand up di 2012. Untuk bisa meyakinkan diri bahwa iya dunia gue stand up gitu. Karena kan ada orang yang memang misal Aris nih lagi nyoba gitu ya, lagi nyoba terus mungkin ada batas waktu yang gila gue udah setahun, misalnya gue udah setahun tapi kok kayaknya nggak di sini nih dunia gue gitu. Atau gue gini-gini aja Ya gitu. gitu. Dan akhirnya dirimu bisa menemukan bahwa memang iya emang gue jiwanya stand up gitu. Berapa lama gitu. Mau tahu nggak intan rahasianya apa? Ya kan barusan nanya, Pak. Oh iya. Nanya, Pak. Iya. Tapi mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Penting nggak? Iya. Mau tahu aja. Oh, mau tahu aja. Kan bicarain aja. Oh, oke deh. Yaudah ngomong aja. Hanya satu kata. Hanya satu kata. Apa nih sih? Cinta. Sayang. Bapak tergantung, Pak. Duit. Duit kalau di Indonesia duit, Pak. Cinta pokoknya. Cinta. Cinta dulu sama stand up. Gitu Udah. ya. Ya kalau cinta sama stand up, yakin bahwa nanti ya ini jalan hidup gue gitu. Kalau nggak cinta, ya kayak ini aja lah pasangan lah. Kalau dia Iya. jodoh kita, kalau kita cinta, ya insya Allah dia jadi jodoh kita. Ya, gitu. Kira-kira gitu. Jadi cinta dulu. Karena banyak yang ikut-ikutan doang. Nah faktornya adalah, kok dia bisa terkenal ya dari stand up? Gue ikutan. Yes. Tapi sebenarnya jiwanya nggak cinta, gitu. Nah akhirnya di tengah jalan, ya karena pengen terkenal nggak terkenal ya udah. Cerai dia ya? Cerai sama stand up ya? Cerai. 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 Iya. Gara-gara
gara-gara nggak cocok tadi ya Pak ya. Nah, makanya Iya, iya. niatnya dulu lurusin. Ingat tuh, niat harus lurus. Niat harus lurus. Kalau ada belokan tetap lurus. Iya, jadi Google Map itu adalah contoh itu. Dia ya pada kita kan nyasar nih, pasti Iya. dibalikin lagi ke arah. Iya. Oh iya iya. Benar. Iya iya iya. Google Iya. Map emang baik ya? Baik. Baik ya. Tapi yang gue bingung kenapa Google Map kok tahu jarak dari satu tempat ke tempat lain. Dia pakai Waze Pak. Nah, itu pasti jawabannya. Atau sebaliknya kan. Ya gitu ya maksudnya gitu. Iya 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 iya. Oke, jadi intinya adalah cinta ya. Cinta dulu, dengan Pak. apa yang emang lu mau lakuin. Jangan ikut-ikutan. Iya, iya. Dan bukan jangan lu bukan jiwa lo tapi lu apalagi pengen cari terkenal langsung. Gua stand up pengen terkenal itu salah. Salah. Gua stand up karena cinta. Oh. Terkenal bonus. Oh bukan gini ya, bukan gini gue stand up gue cari duit gitu, enggak ya? Bisa juga tapi itu salah juga. Oh, salah Artinya juga ya? maksudnya jangan langsung orientasinya duit. Oh oke. Orientasi ilmu. Berarti fansnya Joy Tobing dong. Semua karena cinta. Wah, itu aku suka lagu dari Romai Rama. Itu dari tadi makanya saya diam tuh mikirin itu tuh. Joy Tobing Pak. Joy Tobing. Joy Tobing, bukan Roma Irama Pak. Oh, iya, Beda Joy beda. Tobing ya, maaf. Iya 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 iya. Ya gitulah kira-kira. Kalau Aris sendiri, kalau kata Panca adalah cinta. Lo ngelakuin segala sesuatunya dengan cinta. Awal lo ikut memilih untuk menjadi stand up comedian, mencoba, Sama karena cinta juga. bukan karena lo gue mau nyoba aja gitu. Karena ya oke itu dia karena cinta juga. Jadi saya diputusin sama pacar saya, stres. Ya udah saya ikutan stand up Kok lagi. jadi masalah keluarga? Iya itu kan karena cinta juga Ya, masalahnya Oh kan. iya, iya. Bener. Katanya cewek Indonesia suka yang humoris. Gimana? Lu gimana cewek lo kenapa jadi putus? Karena waktu itu kan belum jadi stand up. Oh iya. Oh gitu. Karena nyesal. Alhamdulillah saya udah jadi stand up. Nyesal. Enggak, jomblo dia. Masih jomblo. Sama ya itu dia apa namanya itu kan masalahnya tuh banyak sekarang karena udah stand up comedy tuh udah Mereka yang besar, sukses ya. udah banyak role modelnya nih, ada yang jadi lah, produser apa TV, gitu ya. ada yang jadi sutradara, ada yang jadi aktor, ada yang jadi apa lagi, Banyak lah. banyak lah pokoknya gitu ya. Intinya dari situ terkenal gitu kan. Nah, banyak akhirnya yang nyoba stand up cuman pengen untuk biar bisa terkenal gitu. Nah akhirnya ketika dia nyoba sekali nggak lucu, dua kali nggak lucu, dia stres atau maksudnya udah nggak ini berhenti gitu. Pernah lo lagi nyoba, lo kan lagi taraf lo nyoba nih, mencoba untuk membangun image bahwa lo adalah seorang komika gitu ya. Saat lo ngelawak gitu, pernah ada yang nggak ketawa gitu cuman? Oh nggak ada yang ketawa. Saya stand up depan bangku kosong aja pernah saya. Oh ya? Iya pernah. Dia Tapi berusaha membuat bangku itu tertawa. iya coba gimana, pikirin coba itu bangku. Itu Saya bangku- udah nyoba macam-macam materi nggak ketawa itu bangku. Ya kan diem Pak, dia nggak bisa ketawa Pak. Iya, karena kosong bangkunya gitu. Nah itu kan mental ya diuji ya, maksudnya nah itu apa namanya dicoba di situ, lo seberapa konsisten, komitmen sama apa jalan yang udah dipilih gitu. Nah banyak yang ngerasa begini-begini aja udah berhenti gitu ya kan. Tapi alhamdulillah karena kalau emang ya bener baik lagi kayak Panca tadi bilang, kalau emang dia semua dilakuin karena seneng ngelakuin itu, Semua karena karena cinta ya. karena passionnya gitu, itu nggak akan berasa berat gitu, nikmatin aja gitu loh gitu. Bukan karena pengen terkenal atau apa, tapi karena gimana caranya gue bisa ngejalanin. Kalau gue ya pribadi ya, ikutan stand up bukan karena untuk terkenal gitu, tapi gimana caranya supaya gue tetap bisa ngelakuin apa yang gue seneng gitu, apa yang gue suka. Berarti gitu. untuk sementara ini stand up itu adalah menjadi hobi lo. Iya, karena gue kayaknya sih kayaknya ya termasuk orang yang kalau kerja tuh harus by passion gitu kan, nggak bisa yang nggak di luar passion. Misalnya ya gue demen otomotif, demen motor, demen jalan-jalan, demen traveling, ya gue jadi driver ojek online gitu. Oh, Ya, harus seriously? Iya dong. Dia beneran loh. Ya beneran Ya? karena Driver itu karena ojek online ya? iya. Nanti tolong dicatat kalau nemu Aris lagi ngojol ya. Iya. Tolong di capture. Ya kan driver ojek online kan naik motor kan, terus jalan-jalan kan. Nah itu sesuai passion saya. Naik kapal dia. Iya itu. Naik kapal. Gitu. Kok jadi begitu? Kok jadi Iya naik kayaknya kapal? gitu karena Naik passion kapal tadi itu. Gue suka lihat driver ojek online suka naik ojol. Ya, Pak. Ya kan dia driver ojek online bang. Dia driver ojek online. Kan dia nyetir bang. Iya dia. Mogok motornya dibantuin makanya. Dia namanya Ojol, driver ojek ojol. online pasti dia naik ojek. Naik, Oh, iya. naik ojol gitu. Dia susah pak kalau mau naik mobil. Motornya ditinggal dong pak. Lah dia mikir kan? Enggak, pikirin aja sendiri. Mobilnya mobil apa dulu nih?
Oh gitu. Mobil pickup bisa masuk di belakang motor iya, kan? bisa. Jangan kan motor, kambing, Iya, iya. sapi. Iya. Panca bisa masuk deh ya. Bisa dong. Pas lo ngelawak, Hmm. tapi gak ada yang ketawa, otomatis kita kayak tensin gitu kan. Ada perasaan kayak, jadi gak ada yang ketawa nih, gitu. Apa yang lo lakuin? Jangan berpikir seperti itu, udah lanjut aja. Show must go on gitu kan istilahnya kan. Nanti kalau kita ya alhamdulillah kan sebelum stand up gue siaran dulu gitu. Udah ngegelutin dunia public speaking sebelum stand up sebenarnya. Nah, udah tahu gimana trik-triknya kalau misalnya lagi ya kan kalau siaran mungkin nggak ada audiensnya ya, maksudnya nggak ada orangnya secara langsung. Tapi kan dari siaran pernah diajak buat nge-MC gitu. Nah, dari nge-MC itu tahu gimana kalau kita nge-handling audiens gitu. Kalau misalnya kita garing gitu kan, kalau Panca tuh ada tagline-nya apa? Nggak terlalu, nah, gitu. Misalnya habis ngelempar joke ternyata nggak lucu, nggak ada yang ketawa, dia cuman ngelempar nggak terlalu ya ketawa gitu. Ada yang udah lanjut aja, fokus sama materi, jalanin aja gitu. Pernah ada yang kayak begitu, Cok. Sering, malah pasti yang baru pagi ngalamin kayak begitu. Tapi ya udah itu Tantangan tersendiri gitu ya? ya buat lo ya? itu tantangan yang menarik sih. Itu Menuntut kreatif juga pastinya. Untuk Iya, nyari, iya. misalnya untuk nyari materi, pasti lo dituntut untuk kreatif dong. iya. Nah, itu dia kan mungkin ya kalau gue setelah ikutan stand up ini belajar bahwa kayaknya jokes tuh nggak bisa dibuat-buat, harus jujur gitu, harus Gitu. nggak bisa. Jadi istilahnya tuh menemukan kelucuan gitu. Jadi lu lagi jalan terus ketemu komeng gitu. Nah, itu kan menemukan kelucuan tuh. Oh iya, Gitu. iya. Atau menemukan Komeng kan bolot, lucu, ya? iya. Ya. Nggak, maksudnya menemukan komedi, maksudnya kita ngelihat, ya nah itu dia, ini menariknya juga nih, dari stand up komedi kita diajak berpikir untuk tidak seperti kebanyakan orang gitu. Maksudnya kalau orang ngelihat pensil ya sekedar pensil gitu, Yes. atau ngelihat mobil sekedar mobil gitu. Tapi kalau stand up komedian ngelihat pensil bisa jadi misalnya alat tulis gitu kan. Ya, Oh ya emang, bener Pak. ya. Emang. Maksudnya ngelihat pensil mungkin bisa jadi kayak rokok gitu kan. Oh, iya. Wah, ini rokoknya enak diisep. Nah gitu. Iya. Jadi kayaknya gue juga Imajinasi ya? imajinasi, benar. Oke. Nah, ini kan dari situ kan melatih kreativitas juga gitu kan. Iya. Seberapa kreatif komika di Indonesia kalau menurut Panca? Kreatif bang. Minum dulu Pak. Iya, nggak apa-apa. Sambil ngomong aja. Oh, iya. Aku buru-buru. Susah, ketahuan haus ya Pak ya? Iya, nggak suka pisang kebetulan. Oh iya gitu ya. Besok saya jadi sponsor di podcastnya Bapak Oh ya? iya, boleh dong. Iya, boleh. Inilah gunanya saya hadir di SWI. Oke, pertanyaannya apa tadi? Ini Lupa, sangat ya. kreatif. Sangat kreatif, komika di Indonesia sangat kreatif. Dengan jumlah populasi yang semakin banyak, rata-rata semuanya kreatif. Makanya banyak sekarang industri komedi di Indonesia udah rata-rata anak stand up. Tadi kan aktornya, penulis skripnya juga anak stand up. Sutradaranya anak Ini stand up. curiga nanti ada satu film isinya komika semua. Kan Udah udah ada. Komik Ike. Udah ada. Ya, komika. Tapi kan ada yang bukan. Oh iya, ini komika semua lah. Yang komika semua gitu. Keluarga komika mau misalnya. dari krunya kek, mau dari kameramen, Iya, mau iya. dari ini komika aja semua. Bisa jadi, bisa. Nganggur itu yang lainnya. Ya, gitu. iya. Jadi sangat kreatif. Sangat kreatif. Jadi nulis, soalnya bisa nulis juga, bisa nulis skrip gitu. Jadi mungkin aja orang ada host baru terus lucu, siapa tahu itu ditulisin sama komika ininya. Berarti Karena komika multi talent ya Om ya? bisa dibilang multi talent. Ya kalau gue ngerasa sendiri stand up comedy itu satu paket passion gue gitu. Jadi gue suka nulis, gue suka ngomong di depan banyak orang, gue suka komedi gitu. Jadi satu paket gitu. Makanya mungkin outputnya bisa jadi penulis juga, penulis buku, ada yang mungkin bisa jadi MC atau jadi penyiar radio gitu. Tapi nggak suka sama jenis ya? Enggak kayak. Kalau sesuka sesama biasanya provider. Iya. Sesama Iya, provider. Oh iya, suka. Apa? Gratis ya, murah. Ya, sesama provider gratis dari jam 12 sampai jam 6 pagi gitu ya. Iya. Ngapain itu jam segitu ya? Bahkan bisa jadi merbot juga kan. Apa Yang di gimana? masjid tuh. Iya. Ya kan siaran juga kan dia. Siaran. Innalillahi. Pada Bapak Ibu. Itu public speaking juga Bang ya? Itu public speaking juga. Ada. Itu intonasi inna, itu harus ada pelajaran, ada ilmunya loh. Ada rumusnya gitu. Memang nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Nggak sembarangan ya. Tengkok kalau Tengkoknya, misalnya iya. Kalau baca innalillahi terus pakai lagu kan nggak enak. Ini kan berduka ya. Nggak boleh dilaguin. Iya, itu berarti dia belum punya ilmunya kalau ada yang Ntar diajak
Iya. Gimana? susah urusannya berat ya. Iya, iya. Oke, terus kalau ada yang bilang komika itu ini agak nyinyir ya, bukan nyinyir lagi sebenarnya, kita ngupas julid. Katanya nggak boleh boleh justru. Justru di ini sini harus julid. julid. Sini harus julid. Di sini julid kan udah keriting barusan Iya. Pak. Iya kan? Kenapa? Ada yang bilang komika itu di dunia perkomikaan itu saling sikut, saling jegal menjegal, saling cekek mencekek, Gak boleh baper ya. nggak boleh baper. Kata siapa? Kata dia bang. Kata Tadi saya lupa kalau barusan. ngomong dia tadi. Masa lupa? Ini julid berapa nih? Karena gua Julid jilid, Bang. Jilid. Ya. Ini hostnya nih keselin nanti. Iya. Jadi Iya. apa namanya? Buka-bukain aja. Secara halus Jegal-jegalan. bahasanya gitu. Kalau jegal-jegalan sih kayaknya hampir di semua seni begitu ya. Tapi kalau Di semua bidang. di semua bidang seni, semua bidang dan seni gitu. Jegal-jegalan yang terlalu kontras sih kalau menurut gua nggak ada lah di stand up. Tapi mungkin aja ada dia karena kita saling kenal dan saling tahu background orang itu, tahu background si komika itu, akhirnya kita jegal, bisa aja begitu. Itu kan lebih ke masalah pribadi jadinya gitu. Tapi kalau stand up itu berkubu-kubu itu mungkin ada di Indonesia. Oh gitu ya. Jadi ada kubunya. Gitu. Contohnya. Ya. Kubu 1 dan jadi, 2. ada kubu 1, ada kubu 2. Nah, awalnya stand up comedy itu memang kalau disebut pionir ada si A, si B, si C, tapi ternyata ada juga si D yang disebut pionir juga. A, B, C mengaku pionir, si D juga pionir. Nah, dua pionir ini ternyata pada awalnya jalan berbarengan, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya Seperti clash bersaing juga. gitu ya. Iya, clash. Ada pakem-pakem sendiri yang harus di ini. Ikutin. Iya, pakemnya si A begini, pakemnya si B begini gitu. Pernahkah menjegal lawan atau menjegal sesama komika? Kalau gue sih enggak, gue tipe orang yang nggak mau Dijegal? Ya, Tapi gua waktu itu udah ada komika yang dijegal juga ya? Diambil motornya itu? Begal. Oh bukan. dulu pernah. Ada ya pernah ya? Ya, tapi itu ya udah, itu keren aja. Di daerah mana tuh? Beda. Dulu Depok waktu Itu itu. beda urusannya bang. Emang Depok Ini rawan. jegal bang, Iya. bukan begal. Iya. Bang. Iya. Emang kan sekarang lagi rawan juga kan? Rawan. Jegal urusannya mah ya kepalanya gini dulu. Iya. Jaga. Apa ya? Jagal kak. Itu lagu loh. Kok lama? Jagalah hati. Jaga. Kok Iya. panjang ini ya? Gitu, kalau gue nggak mau menjegal dan insya Allah ya nggak mau dijegal juga. Iya. Apa seharusnya kita memang bersaing secara sehat aja lah gitu, karena setiap komika juga tipe jokesnya beda-beda, personanya beda-beda gitu. Seharusnya nggak saling jegal gitu. Apa yang paling lo hindarin sebagai komika untuk menjadi bercandaan? Yang gue hindarin Sebagai iya. bercandaan. Kalau- Kalau mungkin ada orang yang gue nggak mau lah kalau bawa Iya. agama misalnya. Itu baru gue bilang, kalau gue nggak main sara memang. Gitu. Gue tuh di jokes gue nggak. Eva main tapi. Hah? Eva, Rina masih kenal. Sarah nggak main? Sarah enggak. Udah lama nggak ketemu. Udah. Coba Masih ada. nanti yang lihat podcast yang merasa punya nama itu silakan hubungi Panca. Iya. Gue itu memang dari awal stand up memang tipe jokes gue adalah tipe yang ringan. Konsepnya ya. Konsepnya ringan, gue nggak nyindir orang, nggak satir, nggak sara gitu. Gue paling ngeri gitu kalau satir. Bukan paling ngeri, emang kayaknya gue dari kecil bawaan orang gue tuh nggak terbiasa ngomong sara gitu. Makanya ya begitu stand up ya udah. Iya, Itu masa nggak anak-anak baru lahir ngomongin Sarah. Nggak ada bang. Oh, gue kecil belum bisa ngomong. Iya makanya nggak bisa ngomong Sarah. Makan pisang aja masih disendokin. Gitu. Kan, jadi Iya. kebebasan setiap komika sih mau ngomongin sara atau enggak. Ya tadi gue bilang berani berbicara, berani bertanggung Tapi jawab. lo punya batasan tersendiri ya? Ya gue nggak mau Untuk- sara. Untuk bercandaan lo. Gue cuma memainkan kata aja. Hmm. Dulu gue pernah mungkin ya punya materi sara, tapi satu doang dan akhirnya nggak gue pakai lagi. Gitu. Buat gue deh. Ya, wah resikonya berat kali. Oh, gitu. Gitu ya. Lo harus siap. Biasanya ya kalau baju nggak pernah dipakai kan boleh lah dikasih gitu kan. Ini jok Bisa nggak aja, nggak bisa. dipakai. Nggak apa-apa. Tapi dia harus siap untuk dihujat ya atau di apapun ya. Bisa aja. Karena Jokesnya gitu bisa. ya. Iya. Bisa diperjualbelikan jokes. Ya, serius. Ada ya? Karena Ada gue ya? sendiri
gue sendiri kan salah content writer juga waktu itu. Karena stand up akhirnya gue diminta sebuah produk untuk bikin ngisi konten di Twitter. Oh gitu. Sehari 3 jokes gue dibeli gitu. Ya itu. Gitu, Bisnis, ya. ya, Tapi bisnis. ada nggak komika yang beli jokes dari komika lain? Ada mungkin ya? Ada aja. Ada. Beli dan dikasih ikhlas ada. Ada. Karena di stand up comedy itu ada istilah comedy buddy. Comedy buddy itu artinya mencari teman, mencari pasangan untuk bersharing komedi, bersharing materi maksudnya. Oh gitu. Nah, ini materi gue gimana, lucu nggak? Tadi dikasih masukan sama komika lain gitu. Kalau itu kan beda. Tapi tadi kayak misalnya gini nih, Aris mau manggung, dia males bikin materi, beli aja materi dari lo punya materi. Nah, Ada nggak ya? sebenarnya begini, kalau ya mungkin aja ada, tapi komika di luar negeri bahkan itu pakai penulis. Karena udah nggak sanggup lagi dia mikir sendirian, yang mendingan ada penulisnya. Nah gitu aja, mendingan gitu aja. Cuman itu levelnya udah profesional ya udah. Enggak juga, nggak harus. Oh gitu. Nggak harus profesional. Itu mah karena kecocokan lo, misalnya punya temen yang sense of humornya sama lo, bisa aja dia jadi penulis buat lo. Nah waktu lo lempar jokes itu di panggung, nggak tahu orang kalau hasil Oh, iya, tulisannya iya. gitu. Iya. Tapi kan teman dia bukan komika misalnya. Nah, tapi kalau misalnya komika gitu. Maksud gue sama komika bisa aja itu. Bisa jadi Nah ya. cuma resikonya kalau sesama komika biasanya dari suka, malah menurut gue nggak begitu worse kalau dari sesama komika, karena kan yang ini komika punya taste masing-masing gitu. Artinya gue takutnya komika yang ini maksain ada yang disebut punchline kalau gitu ya, maksain punchline-nya ke dia padahal belum tentu cocok. Tapi kalau penulis biasanya tahu karakter si komika ini. Iya, karena dia kan konsen dari si komika ini. Karena kan. cuma nulis di belakang layar, Iya. gitu loh, nggak ikut tampil. Kalau ikut tampil kan berarti sama-sama pelaku. Stylenya juga beda. Iya. Gitu kan. Takutnya maksain, padahal nggak cocok buat si komika itu. Gitu loh. Kayak misalnya lu bikinin ke Aris tapi ternyata Ah, stylenya kan nggak beda. sama. Beda Iya. sama Aris itu nggak cocok. Belum jadi. tentu ya. Gitu Tapi ya. kalau misalnya ada penulis yang temennya Aris, misalnya temen bukan orang panggung, di belakang aja bisa aja cocok. Gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin masalah komika emang ya agak-agak ngeri Bisa sedep. 7 hari 7 malam nggak keluar-keluar. Oh, siapa? Iya ngomongin komika. Siapa? Ya kan banyak segitu. Mau diomongin se Indonesia tuh. Ngomong aja sendiri. Makanya. Saya kerja, Pak. Nah. Ngapain 7 hari 7 malam Pak ngomongin komika, Ya Pak? makanya itu ngomongin hubungan kita aja lah. Oh justru Susah nih kalau udah modus ya. Oke, nah ini yang pastinya nih, ini dia yang namanya komika-komika itu ternyata nggak segampang yang dibayangin ya sebenarnya. Kendala komika itu sebenarnya apa? Sebenarnya kan ya kelihatannya kan susah ya stand up comedy itu ya. Cuma sebenarnya dia nggak gampang loh sebenarnya. Ya susah berarti Iya, Om. susah. Iya. Iya, itu Iya. dia. Susah, emosi. Ada gelas belakang. Saya minum aja deh. Ikara. Minum Dapur dong. Ikara. Minum dong itu banana dari. Saya udah kenyang Pak, tadi segalon Pak. Iya. Yang kalau menurut Aris nih, ada nggak titik lo nyari materi gitu, Aris? Tapi kayak kok nggak dapet ya gue gitu. Lo ada ide tapi lo nggak bisa untuk menuangkan atau membuat kemasan materi Wah, itu. iya ada. Lebih ke ini sih, lebih ke karena tadi prinsip gua jokes tuh atau kelucuan tuh nggak bisa dibuat-buat gitu. Tapi yang biasanya mentok tuh bikin ininya nyusun premisnya gitu. Premisnya mau ngomongin apa gitu. Misalnya mau ngomongin politik gitu. Politik apa dibagikan turunannya ada lagi dikerucutin apa gitu. Nah, itu yang biasanya suka mentok di situ, Bu. Saya kayak terakhir nih kemarin tuh saya tuh nulis tuh saya mau ngomongin keluarga saya. Wah, mentok nih gitu. Waktu emang depan saya tembok, Bu. Mentok. Ya Bapak ngapain nulis-nulis Pak? Emang Bapak nulisnya sambil jalan? Ya kan biasa kan ada orang kan nyari inspirasi sambil jalan-jalan gitu kan. Bisa gitu ya? Lama-lama komika menyangkalnya benjol gitu. Iya. Jadi biasanya ke situ. Oh Saya gitu ya. mentok Tapi di masalah premis. misal udah mau deadline nih, misalnya lo nanti malam misalnya mau perform gitu. Nanti malam saya latihan sama. Misal Oh. Pak, Oh, iya, misal. iya. Lo lihat aja di video besoknya. Iya. Misal lo mau perform malam ini gitu, atau bahkan sore ini, tapi lo belum nemuin ide yang materi yang oke menurut lo gitu. Apa yang lo akhirnya lakuin?
mungkin lo punya mengulang materi yang sesudah Biasanya yang terdesak gitu tuh tiba-tiba muncul tuh. gitu ya. Iya bisa karena udah bingung nih udah gimana gitu biasa. Tapi gue belum pernah ngalamin keadaan kayak begitu sih. Jadi kalau ada jadwal main jam segini, beberapa hari sebelumnya udah nyiapin. Atau emang udah mulai nulis terus nih. Ini kayak sekarang sampai sekarang pun juga gue masih terus nulis materi, ngasah materi gitu segala macam. Jadi ketika ada terus main banyak premis gitu. Jadi ketika ada diajak, mau stand up open mic atau apa gitu udah ada materinya gitu. Lupa waktu pas lagi perform. Lupa pernah pasti itu skip gitu kan. Iya. Bingung mau ngomongin apa. Bapak aja sering kok kalau lagi siaran ya Pak ya. Iya, Lo benar. tadi mau ngapain nih? Iya. Saya kadang-kadang suka lupa, suka nggak inget gitu. Emang lupa nggak inget om? Kadang-kadang penyakit saya gitu. Iya. Kalau lagi lupa gitu apa yang bisa lo lakukan untuk ngatasin itu? Riffing bisa riffing ke penonton. Briefing gitu. itu artinya apa? Maksudnya apa? Ngajak nyanyi lagu riff. Oh, bukan. Maksudnya Kok jadi konser Anda Pak? maksudnya ngajak ngobrol interaksi sama penonton gitu atau bisa Karena kan kalau misalnya nyapa gitu nyapa penonton kalau misalnya atau kita lupa kan otomatis otak kita tuh lagi berusaha mengingat gitu. Mm-mm. Gitu kan. Iya itu dengan biasanya tekniknya sih mungkin nge-riffing penonton ya Pak. Daripada lo Ngajak diem interaksi. gitu ya. Iya, Ngomong jangan gitu. sampai ada istilah kalau di radio kan kita tahu ada dead air kan istilahnya Yes. jangan sampai ada jeda. Jangan sampai ada kekosongan gitu, talk terus gitu, ngomong terus gitu. Nah, itu bisa diatasi dengan ya atau mungkin interaksi sama penonton atau mungkin misalnya ngomongin sesuatu yang sebenarnya nggak harus lu. Nah, gue kadang-kadang ketika lupa gitu gue ngomong cerita apapun gitu. Biasanya suka nongol lucunya sendiri gitu. Kadang khawatir gitu kalau misalnya dia lagi ngomong gitu kan, karena lagi mengingat-ingat gitu terus gue tadi ngomong apaan ya? Iya itu Pernah kayak gitu ya? pernah sih pernah pasti ya semua orang. Wajar. Hah? Wajar. Orang suka lupa tuh wajar. Iya. Iya. Wajar. Kalau lupa emang kadang suka nggak ingat ya? Iya itu kan tadi saya udah ngomong gitu. Iya. Iya, Bilang. kan saya perjelas Pak. Oh iya benar. Iya, saya bantuin Anda loh Pak. Iya. Iya. Kan saya tim yang baik Pak. Benar. Iya, benar ya. Tolong nanti ditulis bilnya di luar. Oh iya siap. Ya, oke. Aduh, kalau ngomongin stand up comedy dah panjang banget ini ya. Tapi mungkin Panca sendiri punya pesan nggak sih kalau misalnya ada yang pengen terjun ke stand up comedy? Sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan? Yang benar-benar harus dipersiapkan. Yang benar-benar harus dipersiapkan adalah mental. Mental. Ya, mentalnya harus mental. Nggak tahu malu gitu. Nah kalau dia suka ini lagu dangdut apa keroncong gitu. Itu Metal. Oh beda. Ini gue nggak ngomongin musik. Oh iya. Gue lagi ngomongin sesuatu yang dari sini terbang ke sana. itu mental. Apa? Oh betul. Iya gitu ya. Saya Jadi susah berkata-kata. Aduh. mentalnya dulu, jangan mental ikut-ikutan tadi ya. Jangan mental. Be yourself ya. Apa namanya? Angin-anginan gitu. Harus ini berani ditempa gitu. Kayak besi. Ya. Kan ada latihan setiap minggu. Oh gitu ya. Ada yang latihannya disebut ya. open mic gitu kan. Nah, rajin harus rajin latihan di kafe-kafe biasanya. Intan juga kalau mau coba bisa. Tidak usah, saya di podcast aja. Iya, datang ke sebuah kafe yang memang malam itu bikin Acara. latihan stand up ya. Silakan boleh coba semuanya gitu. Nah, itu harus rajin. Dicoba terus materi. Jadi bukan ikut-ikutan. Berani mencoba. Nah, Coba sekali nggak lucu, coba 2 kali. 2 kali nggak lucu, coba 3 kali. Masih nggak lucu juga, coba Ulang. ganti profesi. iya gitu. Bisa jadi begitu ya emang ya. Ya karena emang jodoh-jodohan yang namanya profesi ya Riz ya. Iya. Gitu. Dan juga mau menulis lah, walaupun di stand up comedy tidak harus menulis. Tapi By ingatan ya. Iya, tapi itu cuma Sulit ya. 1% kali ya. Rata-rata semua stand up menulis pasti, karena kan Begitu. susah. Sekarang ingat, bisa jadi ntar 5 menit lagi lupa. Gitu, ya. Walaupun ada satu orang yang bisa selalu tanpa menulis bisa, tapi itu namanya sih itu bawaan orok, itu udah anugerah. Jangan ini gua ikut-ikutan anugerah gitu, belum tentu harus mau nulis. Itu aja. Siapa tuh anugerah? Anugerah itu Ada tetangga saya tuh. ada Tetangga. Oh, Anaknya. tetangga kalian. dia Anaknya Haji Mawi, tetangganya gabungan 2 orang ya, si Anu sama si Gerah. Oh, Oh, iya iya. iya iya. Panas. Oh, anunya gerah ya? Anunya Gerah. Oh, iya, apa itu? Ya. Tuh kan. Ya kayak gitu.
Iya, mental ya. Mental, itu aja sih menurut gue, sama mau menulis dan ya rajin membuka wawasan. Rajin berdoa Pak. Supaya ketawa Pak. Iya kan. Rajin-rajinlah melawan rasa malas. Rasa malas ya, dan rasa malu ya Pak. Iya benar. Iya kan, karena komika nggak boleh malu ya. Nggak boleh malu, nggak boleh malas juga. Oh iya. Itu iya, tadi. Iya. Kalau dia emang kagak tahu malu dia. Iya. Tahu saya malu, ada tetangga saya namanya malu juga. Malu. Emak. Malu bapak lu. Iya. Iya. Oke. Kalau saya pesan-pesan saya belum ditanya. Belum. Baru mau ditanya Pak. Oh iya. Ya, kalau Aris sendiri pesannya mungkin buat yang mau mengawali menjadi komika gitu. Ingat 3M, cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Protokol kesehatan itu penting. Oh iya loh, bener, kalau stand up kan harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya. Tapi setelah gue ketemu Intan berubah. 3M. Apa? Mencuci tangan, memakai masker, Iya. menjaga aurat. Berat nih. Coba lu tandingan lagi 3M. 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga nama baik. Ya lagi sekalian Pak, sampai kelar Pak nanti Ya, Pak. sama kalau anak bola menjaga gawang. Kiper dong. Jadi pesan-pesan Bapak apa Pak? Apa ya? Lupa kan? Ya itu Lupa, kan? apa namanya, banyak-banyak ngelihat orang stand up aja gitu. Nonton kan sekarang kan ada tuh di YouTube kan, banyak kan sekarang karya stand up situ. Di Ya, YouTube, misalnya- YouTube kan udah ada ya, walaupun dia udah nggak jadi wakil presiden kan, YouTube kalah. Orang tuh suka ngajak gue bikin YouTube, Cak, bikin YouTube. Gue bilang YouTube udah ada, ngapain lo bikin? Kita tinggal ngisi kontennya. Ah iya itu. Ya, repot amat bikin YouTube. sering nonton kan. Sering nonton orang stand up, itu dia kan ngelatih selain nyari persona gitu istilahnya tuh ya, pembawaan lu, terus ngelatih sense of comedy juga, ngelatih insting humor lu, insting komedi lu gitu. Itu dengan cara bisa macam-macam lo, bisa sering nontonin orang stand up, nontonin film komedi gitu, atau kalau perlu emang baca bukunya gitu. Gitu ya. Itu jangan malas kan. Jangan malas ya. Jangan malas mau nulis, mau nonton. Pertama cari tahu dulu apa yang lu senengin aja. Dan memahami stand up itu apa sebenarnya ya. Iya. Harusnya ya. Harus dong. Yang pasti harus jujur ya Riz ya. Tapi kadang-kadang stand up nggak paham sama saya juga bingung. Saya udah coba untuk pahamin stand up, tapi dia nggak paham. Tisu ada nggak? Mau nangis sabar ya. Sabar ya. Mau nangis ya. Ntar curhat ya urusannya ya. Iya. Kasihan itu si siapa namanya stand up nggak tahu kalau ada yang minta diperhatiin. Iya. Lu ngaruh sama stand up. Stand up harus peka. Begitu ya. Harus peka juga ya. Peka apa Pak? Pekarangan rumah. Lebar ya. Ya. Oke deh kalau gitu hari ini kita ngobrolnya udahan dulu tentang seputar stand up comedy. Sebenarnya banyak banget yang bisa diobrolin. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya. Iya dong. Anca, Aris, nanti Pasti. mungkin bisa sama teman-teman lagi yang lain gitu Bener. ya. Gila-gilaan. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata di podcast kali ini, atau aduh ini terlalu lebay atau terlalu biayaan kalau kata orang Jawa ya. Terlalu amburadul hostnya. Memang saya amburadul. Mau apa? Ada yang nggak terima? Ngomelin lu. Jadi ya pokoknya intinya adalah jadi diri kita sendiri ya tadi ya. Iya. Jadi diri kita sendiri selama nggak merugikan orang lain, tidak melakukan banyak hal yang memberikan efek negatif. Kita harus tetap maju dan tetap percaya diri. Thank you so much for today. Ketemu lagi nanti di podcast berikutnya SWI, Serikat Wartawan Indonesia. Gimana? Bicarain. Ajo. Bicarain aja. Sampai ketemu ya.